Kalian pernah denger nggak? Ada yang bilang, kalau pengembangan diri itu cuma masturbasi. Yes, kedengerannya frontal bukan? Dan buat lo yang ngerasa nggak penting atau nggak setuju dengan adanya pengembangan diri, udah saatnya lo buka mata juga telinga lo di video ini. Oke, balik lagi sama gua Panji di channel ini. Dan langsung aja, kita kupas kenapa statement-statement kayak gini bisa bermunculan, dan apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat dari yang namanya pengembangan diri. Oke, mari kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengembangan diri itu apa sih? Secara sederhana, kata ini adalah manifestasi yang dapat mendorong kita pada sebuah proses dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, juga sikap untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa ada yang bilang pengembangan diri adalah masturbasi? Yes, karena menurut sebagian orang, fokus pada diri sendiri tanpa hasil nyata sama aja kayak tong kosong nyaring bunyinya, dan dianggap hanya membuang-buang waktu. Itu bagi sebagian orang ya. Sekarang, coba deh kalian bayangin, jika saat ini kalian adalah seorang pengangguran. Tidak memiliki koneksi, tidak cukup pengalaman menentukan pekerjaan, tidak memiliki tempat tinggal, atau bahkan memiliki tanggungan yang lebih besar dari penghasilan yang itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahan di antara kita dan masing-masing memiliki tingkat permasalahan, juga ketidaknyamanan secara internal yang terbilang kompleks. Dan gua amat sangat meyakini di antara kita pun, gak akan mau berada di posisi itu. Oleh karena itulah, setidaknya kita bisa menyadari, bahwa jalan hidup kita sangatlah berbeda, dan jelas kita perlu berjuang mencari jalan keluarnya, bukan untuk menjadi seperti apa. Singkatnya, di antara pemicu atau penyebab orang-orang di luar sana yang masih banyak salah kaprah dengan konsep pengembangan diri, yaitu, ketika seseorang fokus pada sebuah proses, mengalami berbagai permasalahan dan hal-hal yang baru sehingga ia belum mencapai sebuah target, atau, saat seseorang tengah menjalani berbagai upaya untuk mencapai suatu tujuan, namun orang lain, hanya peduli dengan hasil yang ia capai. Ibaratnya, kayak seseorang sedang berolahraga di sebuah tempat kebugaran menggunakan alat treadmill, dan sebagian orang di luar merasa usaha yang dilakukannya itu adalah sia-sia, cuma buang-buang waktu, tanpa tujuan, dan sebagainya. Tapi tunggu, apa benar pengembangan diri itu nggak ada manfaatnya? Nah, disinilah letak pentingnya sebuah proses sampai ke tujuan. Pengembangan diri bakal jadi sangat-sangat powerful kalau kita tahu arah dan tujuannya. Bayangin, ketika lo mulai semangat belajar skill baru, yang nantinya bisa dipakai buat dapetin sebuah pekerjaan maupun proyek impian lo, atau ketika lo merasa harus meditasi, mendekatkan diri secara spiritual, supaya hidup lebih tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan hidup, dan melanjutkan perjuangan hingga mencapai tujuan. Sampai sini, apa lo masih merasa pengembangan diri itu adalah masturbasi? Mulai sekarang, gimana kalau kita ubah sudut pandangnya? Jadi, bukan cuma kerja dan fokus pada hasilnya aja. Tapi, gimana kalau kita coba mulai dari alasannya, yaitu, why-nya. Seperti yang ada di bukunya seorang motivator sekaligus penulis ternama asal Inggris, yaitu Mang Simon Sinek dengan judul, Start with Why. Meskipun ada beberapa pernyataan dari Mang Simon yang terlalu berani menyebut generasi milenial kayak kita ini pemalas, dan juga beberapa isian bukunya yang menurut gua masih agak samar. I have yet to give a speech or have a meeting where somebody doesn't ask me the millennial question. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic, self-interested, unfocused, lazy. Ya mungkin karena itu juga, alasan kenapa Mang Simon ngeluarin satu buku lagi yang namanya Find Your Why, yang belum sempet gua baca sampai video ini gua upload. Oke, gua gak akan bahas soal bukunya, tapi gua bakal sharing beberapa kecocokan dari pointer-pointer yang gua anggap wow banget dari bukunya. Dan tentunya buat sebagian dari kita yang masih mencari referensi motivasi dalam menentukan karir maupun bisnis. Jadi, kenapa harus kita mulai dari dalam? Yaitu, kenapa? Sebelumnya gua minta lo coba tarik napas panjang, buang, relax, dan coba lu renungin kenapanya. Kenapa lo ada di titik saat ini? Kenapa lo harus pilih jalan ini? Kenapa lo harus lakuin ini? Gimana cara lo bisa lebih baik dari diri lo sebelumnya? Dan terakhir, apa yang pengen lo capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan?
Udah ketemu jawabannya? Yes, buat kalian yang udah temuin jawaban dari rangkaian pertanyaan tadi tanpa pengembangan diri, tolong isi secara gamblang dan jelas di kolom komentar ya, karena kita butuh saran juga wawasan lain dari kalian yang udah terbukti sukses tanpa pengembangan diri. Perlu kita ingat, pengembangan diri adalah alat atau perantara yang terus menempel untuk mencapai suatu tujuan. Bukan sekedar alat booster yang hanya saat dibutuhkan, atau yang sering dianggap sebagai masturbasi. Sekarang, gimana caranya biar pengembangan diri kita jadi nggak sia-sia? Pertama, pastikan lo punya tujuan yang jelas. Kedua, buat rencana tindakan yang spesifik. Ketiga, evaluasi secara berkala. Misalnya kayak kita mau nurunin berat badan, kalau cuma olahraga tanpa pola makan, pola istirahat, dan sebagainya itu gak teratur, ya hasilnya nggak bakal maksimal. Dan satu lagi, pengembangan diri itu gak cuma tentang ngumpulin pengetahuan atau ngasah skill ya brother. Ini soal aplikasi nyata di kehidupan kita. Lo gak bakal dapat hasil pencapaian kalau cuma belajar tapi nggak ada action atau praktek. Jadi, mulai sekarang, buatlah komitmen ke diri sendiri. Praktekin apa yang udah kita pelajarin, sampai jadi kebiasaan yang terus berlanjut, supaya apa yang diusahakan jadi nggak sia-sia. Dan tentunya buktiin kalau pengembangan diri bukanlah masturbasi. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau pengembangan diri adalah investasi buat masa depan? Jangan lupa like video ini, subscribe buat konten inspiratif lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi.